Baik. Ustaz, kalau orang bohong kemudian tidak bertobat, apakah neraka hukumannya? Ya, tergantung amalannya. Kita jawab dulu misalnya pakai hadisnya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525. 6525. Ya. Di cara orang dihisab salah satunya kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dihisab itu begini. Kalau ada amal kebaikan, ada amal kejelekan, maka yang baik ini akan menutup yang jeleknya. Yang baik menutup yang jeleknya. Misal, amal kejelekannya 30%, amal baiknya 50%. Misalnya, maka yang 50 akan diambil untuk menutup yang jeleknya. Tersisa 20%. Ya. Kalau hasilnya misalnya amal baik 50,009%, amal jeleknya 49,001%. Masih banyak yang baiknya walaupun cuma 001%, maka ke surga dia. Ke surga dia. Jelas ya? Tapi kalau ditukar, amal baiknya 49,001%, amal jeleknya 50,001%, maka ke neraka dia. Di neraka. Dan di situ dihilangkan dulu yang 0,1%-nya itu. Tapi hati-hati. Memang di Al-Bukhari disebutkan orang kalau punya kadar kesalahan dicuci di neraka. Ya, nomor hadis ke-44. Setelah hilang kadar kesalahannya, kalau dia muslim beriman kepada Allah, baru dipindahkan ke surga. Tapi informasi saja, 1 harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 detiknya di neraka sama dengan 48 hari di dunia. Jadi kalau masuk 1 detik saja ke neraka itu sama dengan 48 hari. Ya, siksaannya silahkan cek aja. Ya. Ada yang dicelupkan, An-Nisa ayat 56, dicelupkan hangus, diangkat sembuh lagi, celupkan hangus, angkat sembuh lagi. Sekali dicelupkan 1 detiknya sama dengan 48 hari. Ya, Insya Allah. Hati-hati. Tapi kalau misalnya mohon maaf, amal baik 50%, amal jelek 50%, kemana masuknya? Tidak ke neraka, belum ke surga. Ditempatkan di satu tempat yang tinggi antara surga dengan neraka, namanya A'raf. Ya, karena itu ada surah Al-A'raf, surah ke-7 itu. Dibuka di ayat 41 sampai ayat 49-nya. Dikisahkan di situ ada orang-orang belum sempat ke surga dan tidak ke neraka karena amalannya seimbang 50%. Maka setiap orang di surga kelihatan olehnya pengen ke surga, ya Allah, pengen ke sana, pengen ke sana. Tapi setiap yang terdengar siksa di neraka tak sanggup dia walau melihatnya sendiri, takut. Ya. Gak perlu lihat siksa neraka lah ya. Kalau ibu bapak keluar malam-malam misalnya kan, tiba-tiba ada yang teriak pelan-pelan di jalan dia, mau lihat nggak ke belakang? Apalagi yang teriak kencang, ketakutan luar biasa, tak mampu memicingkan mata itu, berharap kepada Allah, ya Allah, mohon berikan rahmatmu. Dengan rahmat Allah diambil orang itu, dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah hisab selesai semua, 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau hisabnya misalnya seminggu aja, bisa ya, itu sama dengan 7000 tahun berada di Araf itu. Nah, jadi orang yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Dia hati-hati. Ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat terfikir berbuat salah. Ancamannya apa? Ketika tahu resikonya, kita bisa menghindarinya. Misal, kalau bohong pasti celaka. Kalau orang tahu dengan bohong itu akan celaka, dia tidak akan macam-macam. Ya. Tertulisan di minuman ini, hati-hati sianida, minum wafat. Masih diminum juga nggak? Wah, kalau diminum juga keterlaluan namanya. Ya. Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Dia hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya, minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Ya. Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba menipu. Bohong dia. Begitu bohong orang akan cerita, ini penipu, ini nggak bagus, ini jelek misalnya, ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar?
Tandanya amal diterima itu apa? Amal yang diterima tandanya apa? Cirinya, syaratnya ikhlas. Syarat amal diterima itu ikhlas. Bisa nggak menjamin berapa banyak keikhlasan yang sudah menyertai amalan kita sampai hari ini? Dari sekian banyak amal yang sudah dikerjakan, berapa banyak yang ikhlas? Ya. Jadi kalau Anda belum merasa yakin ikhlas, maka jangan coba mudah berbuat maksiat. Hati-hati.